Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari awak media yang terkasih dan tersayang. Ini saya sekarang press conference untuk memberitahukan kabar bahagia atas kesuksesan dari tim lawyer saya yang sudah memenangkan kasus saya mulai dari pidana dan perdata. Yang terbaru ini kemarin 13 Desember alhamdulillah saya ada diberikan putusan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kita memenangkan atas banding dari Kevin Hilars. Kemarin ini dari tim kuasa hukum saya ada Bang Fitra Ramadhani, kemudian Kak Ola Difla dan Brigjen Siswandi Purnawirawan Polisi. Mungkin itu aja. Jadi agenda sekarang ini saya ingin memberitahukan dari proses yang kemarin itu sangat panjang, babak-babak drama kemarin ya udah kayak drakor. Yang saya di sini banyak difitnah bahwa ada yang tidak merasa melakukan pelanggaran atau prestasi. Ternyata ini sekarang sudah diuji ya Bang ya 2 kali. Itu nanti mungkin dari aspek hukum biar dari kuasa hukum saya saja yang berbicara. Mbak Siska, mungkin kan banyak banget nih orang yang lupa kasusnya. Bisa jelasin sih inti permasalahannya apa sama Kevin gitu. Jadi untuk yang di Pengadilan Tinggi DKI ini kasusnya adalah saya merasa dirugikan karena adanya prestasi perjanjian dari kontrak brand ambassador, di mana saudara KH tersebut tidak melakukan prestasi yang seharusnya dia jalankan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati dan ditandatangani bersama pada tanggal 7 Maret 2021. Jadi di situ ada beberapa poin yang sudah dilanggar, sehingga saya meminta penalti dan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian dari kontrak brand ambassador tersebut. Itu sih. Itu akhirnya dari kemenangan ini Kevin Hilars harus membalikan atau membayar berapa ke denda ke 100 gimana Bang Mitra putusan pengadilannya? Dibacain aja boleh. Boleh dibacain aja. Bang Fitra. Baik ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya mohon maaf kemarin rekan-rekan belum bisa saya jawab pertanyaannya karena beberapa hari yang lalu saya baru berduka, orang tua saya meninggal dunia di Medan Sumatera Utara. Kita doakan semoga beliau tenang di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Yang pertama ingin kita jelaskan dan luruskan di sini, kenapa kita mengadakan press conference pada hari ini, dikarenakan kita mereview ulang kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Banyak fakta-fakta yang telah dihilangkan oleh saudara KH, apalagi saudara KH dan penasihat hukumnya mengatakan tidak ada prestasi dahulunya dan tidak ada bukti-bukti. Nah, alhamdulillah pada hari ini rekan-rekan sendiri sudah lihat, sudah 2 kali diuji oleh pengadilan, baik ya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwasannya saudara KH terbukti telah menimbulkan kerugian kepada Dr. Siska dan telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati antara Dr. Siska dan saudara Kevin Hilars. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menghukum saudara KH ini ya untuk membayar ganti rugi berupa kesepakatan yang telah dibuat antara Dr. Siska dan saudara KH ya sebesar 120 juta. Itu ganti rugi materialnya. Karena 120 juta ini telah diterima langsung
oleh saudara KH yang dibayarkan via cek. Terus yang kedua, saudara KH juga dihukum untuk membayar sanksi penalti sebesar 424.850.000 akibat daripada wan prestasi yang dilakukan oleh saudara KH. Nah, itu sudah disepakati antara saudara KH dan Dr. Siska. Apabila memang perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh saudara KH, maka KH wajib membayar sanksi penalti sebesar 424 juta tadi. Terus karena memang melihat situasi persidangan yang alot dan kekooperatifan daripada baik pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan dalam menghormati persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum saudara KH untuk membayar uang paksa, yaitu uang duangsom sebesar Rp100.000 setiap bulannya apabila dia tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Nah, yang bersangkutan mengajukan banding sekitar bulan Agustus. Nah, banding tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, mungkin yang bersangkutan masih belum puas ya terkait dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Desember kemarin pada hari Rabu ya 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Artinya apa? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sah secara hukum. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ataupun tidak ada yang menyalahi aturan ataupun norma-norma sebagaimana yang disampaikan oleh saudara KH baik melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwasanya gugatan kita ini nggak jelas, tanpa bukti, dan karena ada perbaikan gugatan katanya. Artinya apa? Sebelum adanya kesimpulan dan pembuktian ya, saya menyarankan kepada KH agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saya selaku penasihat hukum bersama Pak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita aja belum pernah berkomentar loh. Selama ini mereka yang berkomentar, yang katanya gugatannya aneh lah, yang wan prestasinya tidak ada dan tidak ada yang dirugikan, bisa dijamin katanya. Faktanya ini kita melihat putusan pengadilan. Jadi kalau memang dia masih berkelit juga sudah ada putusan pengadilan, silahkan masyarakat yang menilai, silahkan teman-teman yang menilai. Kasus pidana juga, yang tersangka siapa? Yang tersangka saudara KH sendiri. Artinya apa? Ada proses hukum yang sedang berlangsung, kita serahkan. Kita ini bukan penyidik ataupun kita bukan hakim. Ada tupoksinya ataupun wewenang-wewenangnya sendiri ya yang mengadili kasus tersebut. Nah, kita hanya menyampaikan perkara-perkara yang ada. Nah, untuk itu saya minta dan himbau kepada saudara KH, karena memang ini sudah diuji oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar segera melaksanakan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan membayar kerugian yang dialami oleh Dr. Siska dengan kerugian material sebesar 120 juta dan kerugian sanksi penalti sebesar 424 juta. Yang jika kita totalkan 500 miliar lebih. Ya. Apabila memang ini ya tidak dilaksanakan oleh saudara KH sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kita akan mengajukan eksekusi. Ya Bang ya. Kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar seluruh aset-aset yang dia miliki ya, baik itu rumah ataupun mobil, dilakukan sita eksekusi terhadap aset-aset saudara KH. Itu konsekuensi hukum. Karena ini putusannya bukan putusan deklaratoir, akan tetapi ini putusannya bersifat kondemnatoir yang berisi penghukuman agar dilaksanakan perintah putusan. Seperti itu. Tapi jangan lupa, pidananya masih ada. Pidananya KH itu adalah tersangka di Polres Depok. Sampai hari ini kami dari kuasa hukumnya belum pernah menerima SP3. Nah, tolong dijalankan. Media kontrol. Ya, perdata sudah, sekarang pidananya belum berakhir. Beri penjelasan kami kuasa hukum biar kami bisa mempertanggungjawabkan kepada klien kami Dr. Siska ya, SP3.
langkah hukum berikutnya lebih jelas. Ya, tentunya dengan bukti-bukti. Ya, dia sudah tersangka, ya kan? Kalau memang dihentikan di tengah jalan ya SP3. Ya, saya ngikutin juga, sudah gelar kenal di Karwasedi Barreskrim, tapi putusannya masih aman. Ya, masih kasihan karena mereka adalah pengapas saran, itu bukan unsur. Ya kan? Tidak objektif, itu subjektif. Ingin dari pihak KH juga adiknya ini gentleman, dimana dia kan secara gamblang tadi saya dikirim YouTube oleh Bang Fitra, dan jujur waktu itu saya karena stres, saya jarang sekali lihat-lihat berita-berita seperti itu. Tapi pas tadi, karena sekarang posisinya saya sudah merasa aman, sudah merasa fitnahan itu bisa saya counter, bahwa di sini yang benar akan benar, yang salah akan salah. Makanya stop untuk fitnah-fitnah, stop plot twist, stop playing victim. Karena di sini kan jelas sudah ketuk palu, bahkan sampai diuji 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian di Pengadilan Tinggi DKI. Di situ telah terjadi pelanggaran wan prestasi. Jadi harapan saya ini gentleman mengakui kepada publik kesalahannya. Jangan terus merasa di sini dokter Siska yang salah. Di situ kan tadi saya melihat yang wawancara tahun lalu dengan jelas menyebutkan pihak sana itu merasa benar. Karena di sini itu yang susah itu ketika seorang merasa benar. Itu makanya di sini saya inginkan pihak mereka itu gentleman dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Bullying, apalagi itu anak SD kan sampai meninggal. Jadi hati-hatilah bersosial media, jangan percaya berita begitu saja atau asal berkata-kata gitu. Selalu berpikir sebelum mengetik, selalu berpikir sebelum memberikan komentar atau hate speech, ujaran kebencian, karena sebetulnya itu sangat mengganggu mental dan fisik dari orang yang dibully tersebut. Mending kalau misalnya betul, nah ini kan fitnah gitu. Makanya di sini sih alhamdulillah, karena diamnya saya ini menghasilkan, diamnya saya ini berbuah dengan baik. Dan jangan sampai setelah ini pun saya menang pun dia menggiring opini lagi bahwa inilah itulah. Jadi saya minta ke pihak mereka, stop memberikan giring opini, stop untuk menjelek-jelekan institusi gitu. Karena kan seperti sebelumnya ketika dia menjadi tersangka, mulai dia menggiring opini, menjelek-jelekan institusi. Nah ini juga karena orang yang hebat itu menurut saya adalah orang yang bisa mengakui kesalahannya. Jangan